Tapi selimut baru saja ditarik ke bawah oleh Ezra, pada detik selanjutnya malah ditarik ke atas lagi oleh Kina. "Jangan menyentuhku, aku ingin tidur," Kina berkata pada Ezra dengan nada yang dingin. Gerakan Ezra menjadi kaku, mengangkat tangannya dan melirik jam tangan. Masih ada rapat yang penting di sore hari. "Kina, kalau begitu aku pulang dulu, aku akan datang untuk menjemputmu beberapa hari lagi," Ezra berkata pada Kina dengan tidak berdaya. Setelah menunggu sejenak, dan tidak mendapatkan jawaban dari Kina, Ezra menghela napas dengan tidak berdaya, kemudian bangkit dan berjalan keluar dari kamar. Di luar koridor, Ezra memanggil Judith. Ezra menegur Judith dengan tegas dulu karena masalah tentang membawa Kina kembali ke rumah Okto tanpa meminta izin darinya. Judith benar-benar tahu bahwa dirinya sendiri sudah melalaikan tugas dengan parah. Meski Judith bertugas untuk melindungi nyonya muda kedua, tapi seluruh tindakannya mengikuti perintah dari Tuan Muda kedua. Kali ini, karena Judith mendengar percakapan dari panggilan nyonya muda kedua, Judith malah menurunkan kewaspadaan, tidak memastikannya dengan Tuan Muda kedua lagi. Jika nyonya muda kedua mengalami kecelakaan, bahkan memiliki 10 nyawa, Judith juga tidak cukup untuk mati. Selanjutnya Ezra juga memberitahu Judith bahwa Kina akan tinggal di rumah Okto selama beberapa hari. Judith harus selalu mengikuti Kina, bahkan saat tidur di malam hari, Judith juga harus menjaganya di dalam kamar. Setelah memperingatkan beberapa masalah yang lebih sering terjadi dengan sangat sabar, sekarang baru berjalan keluar dari rumah Okto. Karena Kina sedang mengandung, seluruh anggota keluarga Okto memperlakukan Kina sebagai leluhur kecil. Tidak peduli kemana Kina pergi, Kina akan diikuti oleh pelayan. Ini karena takut Kina terjadi sesuatu. Bahkan di malam hari, Judith juga menjaganya di dalam kamar tidur. Setelah melihat Judith bersandar di sofa untuk tidur, Kina sedikit tidak tega, jadi berkata pada Judith, "Judith, kamu naik ke sini untuk tidur bersama denganku saja." "Tidak perlu," Judith menolak dengan nada yang dingin. Itu merupakan tempat tidur Tuan Muda kedua dan Nyonya Muda kedua. Judith hanyalah seorang penjaga rahasia. Bahkan memberi keberanian untuk Judith. Judith juga tidak berani naik ke tempat tidur itu. Bahkan jika bukan merupakan tempat tidur Tuan Muda kedua dan Nyonya Muda kedua, seperti berada di hotel, Judith juga tidak berani untuk tidur bersama dengan Nyonya Muda kedua. Sesuai dengan sikap posesif Tuan Muda yang tidak normal itu, mungkin Judith tidak akan bisa hidup terlalu lama. "Apa yang kamu takutkan? Kita semua merupakan wanita." Kina sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Judith. Kina hanya merasa Judith yang berjaga malam seperti ini terlalu melelahkan. "Nyonya muda kedua, sekarang sudah sangat malam, kamu sudah harus beristirahat." Judith duduk di atas sofa tunggal, kemudian memejamkan mata dengan membelakangi Kina. Bahkan jika Kina berbicara lagi, Judith juga tidak menghiraukannya lagi. Pada akhirnya, Kina yang tidak berdaya hanya bisa menutup mulutnya dan tidak berbicara lagi. Di sisi lain, setelah menyelesaikan pekerjaannya di ruang kerja, Ezra kembali ke kamar. Begitu melihat tidak ada seorang pun di dalam kamar, Ezra mengerutkan alis, hati berpikir kemana orang itu pergi. Kemudian segera teringat bahwa Kina berada di rumah Okto sekarang. Tidak bisa melihat istrinya, Ezra merasa hatinya sedikit kosong. Setelah merenung selama beberapa detik, Ezra menghilangkan perasaan yang membuat orang sedikit kosong ini, mengganti piyama dengan gerakan lincah, kemudian berbaring di tempat tidur dan mengulurkan tangannya ke samping. Hanya udara dingin yang didapatkan saat mengulurkan tangan, ini membuat Ezra merasa linglung sejenak. Mau tidak mau harus mengakui bahwa sekarang Kina tidak berada di sebelahnya. Ini membuat Ezra merasa sangat tidak nyaman. Biasanya Kina sudah tidur saat ini. Setelah dirinya sendiri kembali dari ruang kerja, Ezra akan memeluk Kina ke dalam pelukannya, kemudian mencuri aroma tubuhnya dan lainnya. Ezra merasa bahwa pemikirannya terhadap Kina seolah-olah sedikit melengkung atau menakutkan. Ezra sangat suka melakukan sesuatu pada Kina. Sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh Kina, yaitu Ezra suka mencium bibir Kina dengan kuat saat Kina sedang tidur.
Ezra melihat Kina yang sesekali berjuang di dalam mimpi dan pipi menjadi merah. Hati Ezra memiliki semacam perasaan yang tidak bisa dikatakan. Tapi konsekuensinya setelah mencium Kina, Ezra akan membangkitkan keinginan tetapi malah tidak bisa melampiaskannya. Sekarang tidak ada wanita itu di dalam pelukan. Ezra selalu merasa hatinya seolah-olah kehilangan sesuatu yang penting. Ezra mengambil bantal yang digunakan oleh Kina. Bantal itu masih memiliki aroma wangi yang polos milik Kina. Awalnya mengira bahwa melakukannya seperti ini, hati akan merasa lebih nyaman. Meski memeluk sesuatu di dalam pelukan, tapi malah tidak bisa mewakili Kina. Setelah berbaring di tempat tidur dan bolak-balik dalam waktu yang lama, Ezra sama sekali tidak bisa tidur. Ezra tiba-tiba bangkit dari tempat tidur, kemudian berjalan turun dan keluar dari kamar tidur. Ezra pergi ke ruang kerja, mengambil sebotol anggur merah berharga yang tahunnya tidak lama di lemari alkohol, kemudian membukanya. Karena pekerjaannya sering membutuhkan konsentrasi yang tinggi, biasanya Ezra sangat jarang minum alkohol. Alkohol terkenal di lemari alkohol sama sekali tidak banyak, tapi memiliki tahun yang sangat lama, semacam alkohol yang tak ternilai harganya, semuanya juga dibawa dari rumah. Sebelumnya Ezra melihat momen WeChat Kina, kemudian melihat sebuah postingan Kina yang mengatakan bahwa sesuatu yang paling romantis mungkin kadang-kadang di hari Minggu, membuat masakan barat dengan seseorang yang disukai, ditambah dengan anggur merah, dan dihiasi dengan cahaya lilin. Kemudian Ezra membawa Kina ke markas. Karena hamil, Kina tidak bisa minum alkohol, jadi masalah ini terus ditunda. Karena masih ada banyak hal yang harus diselesaikan besok, Ezra membuka sebotol anggur merah ini untuk memberi efek tidur. Ezra menghabiskan setengah gelas anggur merah, hati berpikir, tidak tahu apakah Kina sudah tidur atau belum. Kemudian setelah berpikir sejenak, Ezra merasa bahwa Kina pasti sudah tidur. Bagaimanapun juga Kina selalu tidur lebih cepat darinya, kemudian tidur seperti seekor babi, sama sekali tidak bisa membangunkannya. Tanpa disadari, sebotol anggur merah sudah hampir dihabiskan oleh Ezra. Setelah tanggap, Ezra segera berhenti untuk minum. Setelah menyimpan anggur merah yang tidak habis dengan baik, Ezra berjalan keluar dari ruang kerja dan kembali ke kamar tidur. Ezra berbaring di tempat tidur. Awalnya mengira bahwa dirinya sendiri akan merasa mengantuk karena sudah minum alkohol, tapi tidak menyangka bahwa pemikirannya masih sangat sadar. Ezra melihat jam, sekarang sudah pukul 2 pagi. Setelah berbaring sejenak, Ezra merasa semakin berbaring, seluruh tubuhnya semakin tidak nyaman, jadi langsung berjalan turun dari tempat tidur, kemudian berjalan ke depan lemari yang menyimpan barang berharga. Ezra mengeluarkan sebuah buku catatan yang dirobek oleh Kina dari bagian bawah lemari. Meski tugas sudah berakhir untuk sementara waktu, tapi buku catatan ini malah disimpan oleh Ezra. Begitu melihat tulisan yang indah di buku catatan, Ezra membayangkan mentalitas seperti apa yang dimiliki oleh Kina saat itu, dan ekspresi wajah seperti apa yang ditunjukkan oleh Kina saat itu untuk menulis beberapa kata ini. Setelah melihat berkali-kali, Ezra baru menyimpannya. Kemudian melihat surat nikah mereka berdua, Ezra teringat masalah yang terjadi pada malam itu, serta mereka membuat surat nikah, hamil. Tapi pada akhirnya tetap berhutang sebuah acara pernikahan yang resmi pada Kina. Begitu memikirkan hal ini, Ezra memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya. Keesokan harinya, di pagi hari, Ezra sudah menelepon Judith untuk menanyakan kondisi Kina di rumah Okto tadi malam. Judith yang sangat memenuhi kewajibannya langsung melaporkan semua perkataan yang pernah dikatakan oleh Kina, serta hal yang pernah dilakukan oleh Kina kepada Ezra. Setelah selesai mendengarnya dan memperingatkan beberapa hal lagi, Ezra yang tidak tidur sepanjang malam berjalan masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka dan membilas mulut, kemudian berpakaian rapi dan turun ke lantai bawah untuk sarapan. Karena beberapa hari ini, tuan muda kedua bangun sangat pagi, Bibi Nam juga menyiapkan sarapan lebih awal. Begitu melihat tuan muda kedua bangun lebih pagi dari sebelumnya, Bibi Nam juga tidak merasa kaget. Tuan muda kedua, sarapan sudah siap,
Bibi Nam menyiapkan sarapan, lalu berdiri di samping dan menunggu agar dia bisa melayani permintaan tuannya dalam waktu singkat. Melihat bahwa ekspresi tuannya tampak tidak begitu baik, tidak segar seperti sebelumnya, Bibi Nam bertanya dengan prihatin, "Tuan muda, apakah kamu tidak tidur nyenyak tadi malam? Apakah ingin aku membuatkan makanan yang menenangkan dan bergizi untuk makan siang dan malam kamu?" Bibi Nam yang tidak tahu pikiran tuannya yang sebenarnya, menduga tuannya mungkin karena pekerjaannya yang sibuk akhir-akhir ini. "Tidak perlu," ekspresi Ezra dingin. Setelah mengatakan ini, dia menundukkan kepalanya untuk makan sarapan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak bisa tidur dan itu bukan sesuatu yang bisa disembuhkan dengan makanan yang menenangkan dan bergizi. Obat penenangnya ada di keluarga Okto. Malam itu, sudah lebih dari jam 3 pagi. Ezra, yang masih belum bisa tidur, tiba-tiba duduk dari tempat tidur, mengambil ponselnya dan menelepon ibunya. Kalenia, yang dibangunkan oleh telepon, merasa sedikit kesal. "Ada apa? Cepat katakan." Setelah itu tutup teleponnya. "Tuan muda, putra yang tidak berbakti, tahukah dia betapa pentingnya tidur bagi seorang wanita seusianya? Tidur malam yang nyenyak sekali lebih baik daripada 10 kali pergi ke salon kecantikan. Bu, besok bantu aku bertanya pada Kina mengapa marah kepadaku, dan aku akan menjemputnya besok." Nada dingin Ezra mengungkapkan sedikit permohonan yang sulit terlihat. Jika tidak tahu alasan kemarahannya, bahkan jika dia kembali ke keluarga Okto, dia tidak akan pulang dengan dirinya. Kalenia ingin muntah darah ketika dia mendengarnya. Dia menelepon di tengah malam untuk mengganggu mimpi indahnya. Dia pikir itu sesuatu yang agak serius, tapi ternyata karena ini. Kina makan dan hidup dengan baik di keluarga Okto. "Kakekmu senang bisa melihat cicitnya setiap hari. Mengapa kamu begitu ingin menjemputnya kembali ke markas?" kata Kalenia dengan marah dan bingung. Dulu melihat bahwa anak ini sangat acuh tak acuh kepada siapapun, dan dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun tentang kedekatannya dengan orang tuanya. Tetapi tidak disangka, setelah menikah dia menjadi sangat iengket kepada istrinya. Perubahannya begitu besar, dia tidak bisa menerimanya. "Pokoknya, ibu bantu aku untuk melihat mengapa Kina marah padaku. Aku akan menjemputnya besok." Nada suara Ezra sedikit memberat. "Baiklah, baiklah. Jika sudah tidak ada apa-apa lagi, cepat tutup teleponnya." Kalenia yang masih mengantuk mendesaknya dengan tidak sabar. Meski marah atas kelakuannya yang mengganggu mimpi orang di tengah malam, bagaimanapun dia sebagai orang tua berharap agar putra dan menantunya saling mencintai, rukun, dan bahagia. Terutama karena tuan muda sudah bersusah payah untuk bisa menikahi seorang istri. Dia tidak ingin pasangan muda itu terus berdebat hari berikutnya. Setelah makan pagi, Nyonya Kalenia membawa Kina keluar rumah dan berkata bahwa olahraga ringan berguna untuk melahirkan selanjutnya. Setelah berjalan sebentar, kemudian pergi ke pavilion kecil untuk duduk, menyesap teh dan makan makanan ringan. Setelah mengobrol sebentar, Kalenia tersenyum dan bertanya dengan nada santai, "Kina, kapan kamu berencana untuk kembali ke tempat tuan muda?" "Oh, dia sangat sibuk di tempat kerja. Kupikir lebih baik tinggal di keluarga Okto, dan itu tidak akan membuatnya kerepotan." Di mata Kina terlintas jejak kesedihan, dan dia segera memegang lengan Kalenia, bercanda dan merayu. "Atau ibu mengira aku makan terlalu banyak di keluarga Okto dan ingin membawaku kembali kepadanya? Porsi makanmu yang sekecil itu, bahkan tidak cukup untuk memberi makan kucing. Aku masih bisa khawatir kamu bisa menghabiskan makanan keluarga Okto." Kalenia geli dengan kata-katanya. "Aku justru berharap agar kamu bisa tinggal di keluarga Okto sampai kamu melahirkan. Namun, aku tidak tahu apakah tuan muda akan membiarkanmu tinggal selama itu." Setelah mendengarkan jawaban Kina yang kesal, Kalenia mungkin sudah menebak alasan kemarahannya. Memikirkan hal ini, tuan muda memang terlalu sibuk akhir-akhir ini. Dan mungkin karena ini, dia mengabaikan Kina, dan emosi wanita hamil lebih sensitif.
Bagaimana Tuan Muda tahu apa yang menyebabkan Kina marah? Sudah waktunya untuk berbicara. Sebagai orang yang berpengalaman, Kalenia banyak berbicara dengannya tentang berbagai hal dan tindakan pencegahan setelah bayi lahir. Setelah makan siang di siang hari, sebelum Kalenia menelepon putranya, dia sudah menelepon dan bertanya tentang hasilnya, menunjukkan betapa tidak sabarnya dia untuk menjemput Kina pulang. Bu, apa yang dikatakan Kina itu? Ezra langsung bertanya begitu telepon terhubung. Kalenia tidak menjawab pertanyaannya, tetapi malah bertanya balik, Tuan Muda, aku tanya padamu, lebih penting pekerjaan atau Kina? Tentu saja Kina, Ezra menjawab tanpa memikirkannya. Aku bahkan tidak melihat bahwa Kina lebih penting daripada pekerjaanmu. Kalenia mendengus dingin dan memberinya pelajaran. Pikirkan tentang pekerjaanmu yang sibuk akhir-akhir ini, kamu sudah mengabaikan Kina. Bu, pekerjaan akan segera selesai, jawabnya. Jawaban ibunya persis sama seperti yang dia duga. Tapi Kina itu akan melahirkan setengah bulan lagi, tetapi kamu sibuk dengan pekerjaan dan mengabaikannya. Apakah kamu pikir dia tidak boleh marah? Kalenia benar-benar kesal ketika dia mendengar bahwa dia masih memiliki beberapa hari sibuk. Ada begitu banyak urusan. Urusan apa yang harus kamu lakukan sendiri? Ada begitu banyak orang di markas. Bagi pekerjaan kepada bawahanmu, apakah tidak bisa menganggapnya sebagai latihan untuk mereka? Ezra terdiam beberapa saat, dan hanya mengatakan satu kalimat, aku akan menjemputnya nanti. Tanpa menunggu ibunya berbicara lagi, dia langsung menutup telepon. Kalenia memelototi ponsel yang teleponnya baru saja terputus, dan hampir ingin melempar ponsel karena marah. Apa yang dimaksud dengan menjemput Kina sebentar lagi? Anak sialan ini sangat sabar dengan Kina. Mengapa dia tidak menjelaskan kepadanya dengan jelas? Sore ham, Kina bangun dari tidur siang dan perlahan membuka matanya untuk melihat seseorang yang tidur di sebelahnya. Dia terkejut dan hampir berteriak. Setelah melihat bahwa orang itu adalah Ezra, dia baru merasa lega. Tunggu, tunggu. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Setelah dia memastikan dia masih di keluarga Okto, dia bingung, bagaimana dia bisa ada di sini? Dia bahkan tidur siang dengannya. Perlu diketahui bahwa ketika dia berada di markas beberapa hari yang lalu, dia sangat sibuk sampai dia bahkan tidak punya waktu untuk tidur siang dengannya. Sekarang dia datang kembali ke keluarga Okto dan tidur di sampingnya untuk pertama kalinya. Ezra, yang tidak tidur selama 2 malam, sedang tertidur dengan sangat nyenyak saat ini. Dan pada saat yang sama dia memeluk Kina dengan kuat di pelukannya, membuatnya tidak dapat melarikan diri. Kina berjuang untuk sementara waktu, dan masih tidak bisa melepaskan diri dari pelukannya. Jadi dia hanya bisa menatap langit-langit dengan tatapan kosong untuk sementara waktu. Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke wajah indahnya dan melihat warna hitam samar di bawah matanya, dan kelelahan di antara alisnya. Dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia tampak lebih kurus dari yang dia lihat sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah dia bekerja lebih keras selama 2 hari dia tidak berada di markas. Pria yang penuh kebencian ini, dia benar-benar mengira jika dia dipukuli dengan besi, dia tidak akan jatuhkah, bahkan mesin pun perlu istirahat. Tidakkah dia mengerti kebenaran yang sesederhana ini?